Masyarakatnya masih punya jati diri yang kuat gitu ya. Sebagai orang Bojonegoro itu masih kuat. Trotoar di Bojonegoro itu yang bagus ya banyak, tapi yang rusak juga banyak gitu ya. Rakyat Bojonegoro ini harus bagaimana? Kotanya harus dibikin bagaimana? Nah, kita berinteraksi. Halo Sobat Bojonegoro, selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Podcast. Ini adalah edisi perdana podcast di Jawa Pos Radar Bojonegoro. Edisi perdana ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jawa Pos Radar Bojonegoro yang ke-23 tahun. Tidak terasa usia Jawa Pos Radar Bojonegoro sudah cukup lama. Hari ini sudah hadir bersama saya Pak Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro, Bapak Eri Suheryadi. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Mas. Pak Eri, topik yang akan kita bahas ini cukup menarik tentang Bojonegoro dan tentang Jawa Pos Radar Bojonegoro. Seperti yang banyak tahu, Bojonegoro ini adalah daerah dengan migas yang sumber daya alam migas yang cukup melimpah, Pak Eri, cukup kaya gitu di Jawa Timur. Pak Eri. Oke Pak Eri, Pak Eri ini sudah berapa lama di Bojonegoro Pak Eri? Bagaimana Pak Eri pendapat Pak Eri tentang Bojonegoro ya Pak Eri? Sebetulnya belum lama banget ya. Saya akan ditempatkan di Bojonegoro ini sekitar bulan Juni pertengahan gitu ya. Dan secara lahiriah saya menetap di Bojonegoro ini baru 2 mingguan lah. Oh, 2 mingguan. Tune in betul gitu ya. Gitu. Bagaimana pendapatnya Pak Eri tentang Bojonegoro selama 2 minggu di Bojonegoro itu Pak? Saya melihat ada yang spesifik di Bojonegoro ini yang menurut saya sangat istimewa. Di satu, masyarakatnya masih punya jati diri yang kuat gitu ya. Sebagai orang Bojonegoro itu masih kuat. Saya melihat tidak ada penurunan jati diri yang dimiliki oleh satu kota yang memiliki ladang migas besar gitu. Biasanya pengaruh budaya luarnya ini cukup merusak tatanan moral yang ada gitu ya. Tapi saya melihat masih utuh. Kalau perkembangan kotanya bagaimana Pak? Selama di Bojonegoro melihat Bojonegoro indahnya seperti apa? Kotanya ramainya seperti apa gitu Pak? Saya terakhir di Bojonegoro itu sekedar lewat ya. Jadi waktu dinas di Tuban misalnya hanya sekedar lewat. Itu sekitar tahun 2008 ya. Sudah cukup lama. Sudah sangat lama sekali dan baru menginjak Bojonegoro pada tahun ini gitu ya. Jadi cukup jedanya cukup panjang. Dari sekedar melintas kemudian menetap. Ini berbeda. Berbeda auranya, berbeda juga perasaan yang timbul gitu ya. Tapi yang sangat berkesan itu yang membedakan Bojonegoro dengan kota-kota yang pernah saya tinggali lama gitu ya. Terutama misalnya kota yang dianggap adiluhung dalam masalah tata budaya dan tata etika, misalnya di Jogja gitu ya. Jogja ini karena mayoritas pendatangnya dari luar Jogja cukup besar, itu lama-lama kebudayaan lokalnya kan tergerus. Budaya lalu lintas yang santun, yang bagaimana saling mengingatkan tuh mulai luntur. Karena pendatang banyak dari berbagai negara gitu. Tapi yang terjadi di Bojonegoro ini unik dan saya agak surprise gitu ya. Ketika saya jalan-jalan pagi, saya banyak menjumpai anak-anak sepeda, gitu ya. Anak-anak kecil yang kebetulan waktu itu libur sekolah kan. Yang mengejutkan saya, sopan santunnya masih ada. Jadi mereka ketika mendahului saya itu menyapa, monggo Pak. Itu menurut saya itu surprise. Karena anak-anak yang usia SD gitu ya, yang di Jogja pun saya tidak mendapati itu saya masih mendapati suasana seperti itu. Jadi menurut saya Bojonegoro istimewa lah. Masih kuat budayanya. Masih kuat. Oke, selain budaya mungkin apa Pak? Mungkin kulinernya di Bojonegoro seperti apa Pak? Saya waktu tahun 2008 itu pernah beli nasi buwan ya, yang pedesnya luar biasa gitu. Nah, kemudian ketika saya menetap di sini, saya mulai menjelajahi nasi buwan dari satu titik ke titik yang lain. Gitu. Saya lihat ada berbeda dengan nasi buwan ketika tahun 2008 dengan yang sekarang. Gitu ya. Dimana waktu itu bumbunya masih sangat kuat, tidak banyak bumbu instan ya. Kalau toh dia memakai
santan itu santan yang benar-benar diperes, jadi lebih berkesan di tahun 2008 dibanding yang 2022 ini. Gitu. Sudah mencoba kuliner apa aja selain buah-buahan, Pak? Hampir semua ya, saya rasain ya. Tapi yang sering itu yang tidak khas banget. Misalnya nasi kerawu, soto, asal. Tapi yang baru saya kenal kan itu nasi buwan sama yang lain-lain saya belum. Serabi belum pernah, Pak? Serabi sudah. Oh, sudah pernah. Serabi ini lebih mendekati serabi zaman bikinan ibu saya almarhumah. Gitu. Tradisional banget, terus bau asapnya ini kental gitu ya, dan plain, tidak ada rasa yang lain-lain. Jadi cuma asin atau ditambahi ketan dan kelapa parut sama taburan itu gitu ya. Tidak seperti di Jawa Barat, Bandung atau di Solo misalnya. Ini konteks serabi yang berbeda. Nanti bicara Malang Bojonegoro ini luas sekali, Pak. Ada kulinernya, mungkin ada budayanya. Kalau kotanya sendiri gimana, Pak? Boleh tidak? Kota Bojonegoro ini sudah seperti apa gitu? Udah ramai, udah metropolis belum gitu? Belum. Ini masih kota penghubung menurut saya. Oh gitu. Cuma yang luar biasa di Bojonegoro itu ada pemisahan arus lalu lintas yang sekedar melintas dengan yang ada di dalam kota. Ada pemisahan jalan sehingga hampir di seluruh Bojonegoro tidak kita jumpai kemacetan. Karena yang sekedar melintas ada jalan alternatif yang hanya misalnya dari Lamongan ke Bojonegoro tidak perlu harus melalui kota. Misalnya ada jalan-jalan alternatif yang membedakan dengan kita yang berdomisili di Bojonegoro. Berarti lebih kalau tinggal di Bojonegoro bebas macet gitu, Pak ya? Masih bebas macet, dan kedua masih dua arah semua. Ini berarti menunjukkan arus lalu lintasnya tidak kredit amat. Siap. Pak, kalau melihat infrastruktur di Bojonegoro yang beberapa tahun terakhir ini kan sudah banyak dibangun dari desa, di kota, dari mana-mana ini dibangun dengan luar biasa sekali. Bagaimana menurut Pak? Sudah bagus gitu? Menurut saya luar biasa. Salah satu yang menurut saya agak surprise itu adalah jalan-jalan di perkampungan kecil pun sudah satu di paving dengan bagus ya. Kedua kalau toh di aspal itu aspal yang baik. Jadi penghubung antar desa dengan kota itu betul-betul dijaga. Cuma yang menjadi catatan serius saya adalah trotoar ya. Oh iya, apa itu? Trotoar di Bojonegoro itu yang bagus ya banyak, tapi yang rusak juga banyak gitu ya. Terus dengan media jalan itu terlalu tinggi menurut. Sehingga saya yang penggemar jalan kaki kemana-mana ini harus menggek-menggek gitu ya. Jadi satu titik naik lagi. Beda dengan di Surabaya yang hampir flat. Jadi ketika kita jalan di trotoar itu nyaman sekali. Perbedaannya dengan jalan relatif kecil ya. Begitu juga di Solo itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau di Bojonegoro tinggi sekali. Mungkin karena dulu banjir atau apa ya, sehingga harus ditinggikan gitu. Tetapi dengan sistem drainase yang bagus seperti Bojonegoro harusnya mulai dipikirkan jalur-jalur pejalan kaki yang mirip kota-kota maju lainnya lah. Oke. Memang kalau melihat pejalan kaki di kota-kota besar kan banyak. Mungkin di Bojonegoro mungkin masih belum banyak pejalan kakinya gitu. Atau masih banyak sepeda motornya. Oke, berarti kalau menurut penataan kotanya sudah bagus, Pak? Sudah bagus. Bahkan alun-alunnya menurut saya kalau istilahnya Pak Bondan Winarno almarhum itu dipujikan. Karena space untuk orang jalan kaki, duduk-duduk, kemudian luasan hijaunya cukup proporsional gitu. Sehingga kita pun bisa nyaman gitu. Bisa nyaman untuk menikmati alun-alun kota. Cuma masih kurang taman-taman yang lain yang subkoordinat di kecamatan atau di mana itu masih kurang banyak. Siap, memang tidak ada habisnya ya Pak. Bojonegoro ini berbagai macam bahasan. Oke Pak, tentang wisata Pak, sudah melihat wisata apa aja di Bojonegoro Pak?
Jujur saja belum gitu ya. Oh gitu ya. Ada banyak loh Pak Eri, ada waduk pacar, ada kayangan api gitu. Belum, saya belum menjelajahi, hanya sekitar trotoar ke trotoar, karena saya penikmat kota ya. Oh gitu. Tetapi nanti pada perjalanannya saya akan menikmati seluruh objek wisata yang ada di wilayah Bojonegoro tentunya. Dan Lamongan tentunya, Blora tentunya. Ada WBL di Lamongan Pak Eri. Kalau di Bojonegoro ini ada juga wisata desa-desa Pak Eri, ada kebun belimbing, ada apa. Mungkin Pak Eri perniatan ke sana Pak Eri? Nanti suatu saat, saya kan hobi sepeda. Ya. Jadi suatu saat kalau saya sudah nyaman di Bojonegoro, saya tentu akan bawa sepeda. Karena lebih menikmati wisata lokal itu kalau kita bersepeda. Kalau jalan kaki terlalu jauh jaraknya, ya cukup menggeh-menggeh untuk usia saya. Tapi kalau sepeda itu relatif mau menjelajahi wisatanya, kulinernya itu lebih enak. Ini berkaitan dengan Jalpos Radar Bojonegoro yang berulang tahun hari ini, yang ke-23 tahun. Ini kan Radar Bojonegoro ini juga termasuk media yang terus mengawal pembangunan di Bojonegoro dan sekitarnya, Lamongan, Blora dan lain-lain, Pak Eri. Pak Eri, di ulang tahun Radar Bojonegoro, di ulang tahun yang ke-23 ini, apa aja Pak Eri? Nanti Radar Bojonegoro ini harus seperti apa Pak Eri? Yang pertama yang menurut saya harus dilakukan oleh Radar Bojonegoro untuk tetap eksis itu harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat Bojonegoro sendiri. Jangan menjadi menara gading yang seolah-olah masyarakat tidak bisa menyentuh. Kita harus bisa ajur, ajar, dan menjadi bagian dari masyarakat. Terus berkaitan dengan media ini yang cukup itu Pak. Kita kan juga bergerak di media cetak, juga di media digital gitu kan. Terkait dengan media cetak itu mungkin kalangan milenial seperti apa Pak? Banyak orang yang mengatakan bahwa media cetak itu sudah waktunya selesai misalnya begitu ya. Tapi sebetulnya banyak yang tidak paham bahwa surat kabar itu kan tidak hanya berupa kertas dan tinta gitu ya. Tetapi di dalamnya ada konten yang berisi pikiran-pikiran, tulisan-tulisan yang dicari dengan standar jurnalistik yang tidak gampang gitu. Ini beda dengan medsos tadi ya. Medsos tadi itu kan lebih pada opini pribadi sebetulnya, sehingga kami lebih menyebutnya nyaman disebut sebagai personal media gitu. Personal media. Dia tidak perlu diakurasi, dia tidak perlu diredakturi, tidak perlu ditata pilihan katanya, tidak harus taat pada kode etik jurnalistik misalnya. Pokoknya dia pengen ngomong apa, ngomong lah, itulah media sosial sekarang ini. Cuma ya itu tadi berbahaya sekali bagi kondisi bangsa yang rentan seperti kita ini gitu ya. Menghadapi seperti itu, Radar Bojonegoro harus seperti apa? Radar Bojonegoro harus mengimbangi sama banyaknya dengan yang dilakukan oleh personal media tadi gitu ya. Jadi kalau ada satu data misalnya di YouTube itu setiap 1 menit itu ada 14.000 liputan baru gitu ya. Jadi otomatis Radar Bojonegoro ya harus hidup 24 jam supaya ruang-ruang kosong itu bisa diisi dengan alternatif pemikiran yang berbeda. Kan orang sekarang cenderung mempercayai pendapat si A, si B, kemudian di-sharing di grup-grupnya masing-masing gitu ya. Nah itu harus diimbangi dengan pendapat-pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan Bojonegoro Pak Eri, Bojonegoro termasuk daerah dengan APBD yang besar, 7 triliun lebih ya. Jadi Radar Bojonegoro ini termasuk juga terus mengawalnya Pak Eri. Apa aja Pak Eri nanti yang harus dilakukan Radar Bojonegoro dalam mengawal pembangunan daerah? Salah satu fungsi dari media semacam Radar Bojonegoro ini adalah pengawas. Kita ini kan termasuk 4 pilar demokrasi ya. Nah salah satunya adalah fungsi kontrol tadi. Jadi kalau tiba-tiba kita menulis tentang bagaimana ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD kemudian dengan kenyataan di lapangan,
itu jangan disikapi sebagai kita nyinyir atau apa, tetapi itu adalah fungsi kontrol dari Radar Bojonegoro di dalam mengawal anggaran APBD yang 7, sekian triliun itu. Itu sangat besar. Pengawasan itu apa di dalam bidang pembangunan aja Pak? Apa aja? Jadi misalnya yang dilakukan oleh pers itu biasanya adalah kita mencari ya. Misalnya kita menjumpai satu proyek yang ada, kan biasanya ada pengumumannya, proyek ini dibiayai oleh APBD dengan nilai sekian gitu ya. Makanya kita akan melakukan investigasi kalau kondisinya tidak baik apakah betul itu dibangun dengan biaya sekian. Nah tentunya kita sebagai media yang tidak personal media tadi, kita tentu akan mendengarkan pendapat ahli ya. Kemudian dari pelaksana proyek sendiri, kemudian dari pengetok anggaran misalnya begitu, sehingga bisa dirangkai bahwa oh kalau itu rusak karena apanya, speknya atau tidak kesesuaian anggarannya atau apa. Temuan-temuan itulah yang kemudian kita deskripsikan, masyarakat bisa menyimpulkan sendiri apakah terjadi ketidaksesuaian dengan anggaran atau pelaksanaannya yang tidak beres gitu ya. Disitulah peran dari media. Jadi kita tidak menghakimi, tapi biarkan masyarakat mengambil kesimpulan dari collecting data kita. Jadi memang peran media itu sendiri memang kontrol pembangunan dan lain-lain ya Pak, dalam penggunaan APBD. Terkait dengan media Pak, media ini kan Radar Bojonegoro ini bisa dibilang koran satu-satunya dan media cetak yang cukup lama dengan kehadiran media-media yang lain. Persaingan media-media yang lain seperti apa Pak di zaman seperti ini? Sebetulnya sekarang sudah pada tingkat kolaboratif ya, tidak bersaing lagi. Karena mereka saling melengkapi. Berbeda dengan ketika saya masuk di Jawa Pos awal itu tahun 90-an, itu mereka berusaha menyajikan dari angle yang berbeda. Tapi kalau sekarang itu sifatnya saling melengkapi. Komunitas wartawan juga merombolnya sama-sama gitu ya. Kalau dulu kan berbeda. Ketika beritanya rilis dari Pemda itu mesti kita disuruh pulang nyari sumber yang asli. Ketemulah ciri khas masing-masing media. Tetapi di zaman yang sekarang lebih pada kolaborasi tadi, saling melengkapi. Karena Radar Bojonegoro sekarang banyak platformnya Pak ya, ada digital, ada online-nya gitu Pak, ada media sosialnya juga. Ini adalah hari ulang tahun Radar Bojonegoro yang ke-23 tahun. Apa aja Pak harapan Pak Eri untuk Radar Bojonegoro Pak? Radar satu yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa Radar Bojonegoro harus berfungsi sebagai dinamisator masyarakat. Kalau pemerintah daerahnya ogah-ogahan, Radar Bojonegoro harus mengambil inisiatif. Saya ingat persis tahun 90-an ya, ketika Surabaya pasca era reformasi itu kan bingung siapa yang memimpin gitu ya. Nah itu saatnya media semacam Radar Bojonegoro itu mengambil inisiatif, mengajak masyarakat untuk membangun kotanya. Dan itu dilakukan oleh Jawa Pos dengan sungguh-sungguh. Ketika melihat sungainya kotor, kita rame-rame mengajak masyarakat untuk ayo bersih-bersih sungai. Gitu ya. Jadi ketika kota Surabaya itu sampahnya di mana-mana, kita mengajak ayo kerja bakti bareng-bareng, terus kita bikinkan lomba green and clean, misalnya begitu. Begitu juga dengan ketika angka kecelakaan lalu lintas sangat tinggi di Surabaya, gitu. Karena mix antara sepeda motor dengan kendaraan-kendaraan yang lebih besar. Nah kita lakukan waktu itu inisiatif untuk pemisahan lajur antara sepeda motor dengan kendaraan-kendaraan besar itu. Nah itu peran media. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik ya. Kita harus mengedepankan kerja. Biarkanlah para politisi mencari panggungnya sendiri, rakyat Bojonegoro dibimbing diinisiasi oleh Radar Bojonegoro untuk kerja. Penting itu. Penting. Karena apa? Pesta politik itu 5 tahun sekali, tapi kehidupan kita itu setiap hari gitu ya. Itulah peran Radar Bojonegoro, harus mampu menjadi perekat
persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat Bojonegoro harus menjadi guidance. Rakyat Bojonegoro ini harus bagaimana? Kotanya harus dibikin bagaimana? Nah, kita berinteraksi dengan warga, nanti dengan masyarakat, dengan pembaca setia Radar Bojonegoro, kita harus harus mengendorse masyarakat untuk terus berkembang. Supaya apa? Bojonegoro betul-betul menjadi kota yang kita impikan. Jadi itu. Jadi memang peran media seperti Radar Bojonegoro ini tidak sekedar memberitakan, Pak, tapi juga memberikan terobosan gitu, Pak, ya. Terobosan seperti yang tadi di Surabaya, bersih-bersih sungai dan apa gitu, Pak, ya. Dan itu harus menurut saya. Karena ketika Presiden Amerika yang ketiga pernah mengatakan begini, saya lebih baik tidak memiliki pemerintahan daripada saya tidak memiliki sebuah surat kabar. Karena bagi Presiden Amerika yang ketiga itu, surat kabar itu adalah satu identitas yang memiliki kepercayaan tinggi di tingkat masyarakat. Itu yang tidak dimiliki oleh medsos-medsos yang lain gitu ya, dengan personal medianya tadi. Mereka tidak memiliki kesetiaan. Kesetiaan personal media itu adalah pada rating, pada viewer, kemudian pada AdSense gitu ya. Tapi Radar Bojonegoro ini kesetiaannya adalah pada kemajuan kota ini. Bagaimana kota ini bisa gotong royong membangun bersama-sama antara birokrasinya, antara legislatifnya, kemudian dengan aparatnya. Guyup bangun kota sama-sama. Dan kita ada di penghubung itu gitu ya. Kalau menurut Pak Eri memang koran itu masih tetap eksis terus, Pak Eri? Sangat eksis. Sampai kapanpun koran tidak akan tergantikan gitu ya. Koran itu adalah spiritnya. Kertas itu adalah medium gitu ya. Tetapi ruh dari surat kabar ini adalah kendaraan penyampai pesan. Tantangannya apa aja, Pak Eri, koran ke depan ini? Sangat berat ya. Satu, merebut kepercayaan kembali bahwa kita ini adalah lembaga yang kredibilitasnya sangat baik, memiliki kesetiaan pada masyarakat, tidak pada rating, tidak pada apa tadi AdSense misalnya ya, dan dia tidak mengejar itu, tetapi mengejar bagaimana bangsa ini tidak terpecah belah. Bangsa ini tetap bersatu pada ruh yang sudah digariskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita ini. Nah, ini yang membedakan dengan sangat jelas antara surat kabar yang berdasarkan pada konten berita ya, dengan sekedar opini pribadi yang dikemas seolah-olah menjadi berita. Memang tidak gampang menjadi wartawan seperti Anda semua ini. Nah, harus melalui jenjang yang sangat panjang. Pada organisasi juga harus ada tingkatannya, muda, madya, dan tamat misalnya. Tapi seorang public figure, dia bisa tiba-tiba menjadi opinion leaders gitu ya. Padahal belum tentu apa yang disampaikan itu disaring betul gitu ya. Ini yang membedakan. Pers itu sangat dibatasi oleh etika jurnalistik. Bagaimana berita itu tidak harus menyinggung SARA. Kalau sudah menyangkut SARA itu harus bagaimana mengemasnya. Ini ada kaidah-kaidah moral yang pertanggungjawabannya pada persatuan dan kesatuan, tidak sekedar rating tadi. Kita lihat carut marutnya Indonesia ini karena masyarakat tidak bisa memilih mana berita yang harus dikonsumsi dengan baik, mana berita yang harus disaring dan dicari kebenarannya. Jadi menurut saya itu tantangan terberat dari Radar Bojonegoro ke depan, meyakinkan masyarakat bahwa institusi ini masih institusi yang harus dipercaya. Terus kemudian menjadikan Radar Bojonegoro ini bisa juga lifetime-nya lebih panjang.
Tidak sekedar hanya tampil cetak yang itu butuh waktu sekian untuk sampai di pembaca, tetapi dia juga harus platform lain yang pada saat itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Ada multi platform ya. Karena itu keharusan teknologi yang harus diemban oleh Radar Bojonegoro supaya bisa bersaing dan bertahan dengan lebih baik. Nanti kembali ke ini tadi Pak, memang koran dan milenial itu seperti terpisah gitu Pak, koran dan milenial. Tapi memang kita terus ada upaya gitu mendekatkan koran dengan kalangan milenial yang setiap hari berhadapan dengan HP gitu. Nah, seperti apa Pak? Mungkin milenialnya harus didekatkan dengan kita. Milenial ini kan satu generasi yang unik ya. Dia lebih suka melihat, mendengar, kemudian harus terhubung dengan internet gitu ya. Tidak ada budaya membaca di situ. Kalau toh ada kecil gitu ya. Tapi mereka lebih suka begitu. Nah, Radar Bojonegoro yang basisnya itu adalah membaca tadi, itu harus bisa diterima oleh kalangan ini. Caranya apa? Ya harus tampil dalam bentuk yang disukai oleh anak-anak muda, tetapi dengan konten yang bisa lebih dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya kalau toh menyangkut persoalan-persoalan yang sensitif, itu juga disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada platform tersendiri untuk kalangan milenial. Jadi ada platform yang nanti dikembangkan ke situ. Misalnya bagaimana mencuplik satu berita yang itu seperempat halaman misalnya, itu menjadi sekitar 160 sampai 200 karakter. Kemudian bagaimana tampilan visualnya dari yang sekedar foto menjadi video yang menarik. Nah, itu yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman Radar Bojonegoro Digital ini. Kita berharap nantinya dengan Radar Bojonegoro Digital ini mampu menjembatani itu, sehingga Radar Bojonegoro bisa diterima di hampir semua kalangan masyarakat. Termasuk podcast kita hari ini Pak. Apa aja Pak? Mungkin podcast ini harapannya seperti apa Pak? Podcast ini kan satu tampilan yang menarik ya. Kalau kita di mobil bisa didengarkan tanpa perlu melihat visual kita, yang mungkin jelek gitu ya. Tetapi ketika kita sedang kesepian, tidak ada teman, kita membuka, mungkin ada juk-juk segar yang bisa disampaikan oleh pemateri-pemateri yang ada di podcast yang dikembangkan oleh Radar Bojonegoro. Jadi ini menjadi platform baru yang lebih luas ya. Karena durasinya bisa lebih panjang, tidak seperti di TikTok atau platform yang lain yang hanya 60 second misalnya begitu. Nah, di sini kita bisa menampilkan hampir seluruh kelebihan-kelebihan dari diri kita. Misalnya begini, sehebat-hebatnya tokoh lokal itu kan harus ada yang memunculkannya. Nah, dengan podcast ini satu digawangi oleh media yang kredibilitasnya baik. Ini tentu memiliki nilai yang berbeda. Misalnya si A bisa membuat podcast, tetapi apakah podcast itu dipercaya orang? Kan begitu. Iya, betul. Tetapi kalau Radar Bojonegoro ini kan dasarnya sudah media yang sudah dipercaya orang dulu. Jadi ini dorongannya lebih kuat. Saya ingat ketika saya di Solo ya, itu kita membuat awarding untuk tokoh-tokoh yang berprestasi besar di masyarakat. Seleksinya sangat ketat. Terus ketemu tokoh pemerhati lingkungan, Mbah siapa lupa saya namanya. Itu yang dia menghijaukan Wonogiri dengan pohon beringin, bibit-bibit pohon beringin. Yang kemudian ketika itu dinobatkan oleh Radar Solo waktu itu ya, saya di Solo, itu menjadi percakapan nasional. Akhirnya bisa mendapat Kalpataru, kemudian di-endorse oleh perusahaan air minum yang peduli terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi menurut saya tokoh-tokoh lokal yang ada di Bojonegoro ini sudah saatnya eksis di tingkat nasional. Nah, perlu jembatan, perlu kendaraannya itu apa? Ya podcastnya Radar Bojonegoro, multi platformnya Radar Bojonegoro.
Ini peluang sekali, Pak. Peluang sekali. Untuk mengangkat tokoh-tokoh gitu ya. Sekarang ini kan mau mendekati tahun-tahun politik gitu ya. Masyarakat tidak lagi harus memilih anggota dewan ini seperti kucing dalam karung gitu. Begitu juga memilih bupati. Masyarakat juga harus tahu benar kenapa saya harus menjatuhkan pilihan pada si A dan si B, si C misalnya. Karena Pak kerja 1 kali, tetapi efeknya ini 5 tahun, misalnya begitu. Jadi kita harus cermat memilih. Nah, ketika cermat memilih itu satu-satunya media yang pas itu bisa podcast. Karena apa? Salurannya bisa internasional. Kita kan pakai YouTube ya, YouTube atau platform-platform yang lain, misalnya pakai IG Story atau apapun. Jadi menurut saya Radar Bojonegoro sudah satu step maju di depan, satu step memasuki dunia tadi audio, visual, dan internet. Siapa aja Pak nanti yang bisa hadir di podcast ini? Siapapun boleh. Kalau dia misalnya saya ini akan dipilih menjadi ketua Karang Taruna, misalnya begitu. Supaya warga itu memilih saya dengan baik, maka saya perlu datang ke Radar Bojonegoro. Saya ingin menceritakan kenapa orang harus memilih saya sebagai ketua Karang Taruna. Misalnya itu pada level yang terkecil gitu ya. Tetapi pada level yang lebih tinggi, terutama untuk pengusaha gitu ya, yang memiliki produk yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, karena masyarakat susah membayangkan kayak apa kelebihannya gitu ya. Nah itu bisa dia dengan podcast, kemudian kita kasih visualisasinya, produknya seperti apa, proses produksinya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah dengan begitu masyarakat bisa menilai apakah produk ini layak dikonsumsi atau tidak. Begitu juga dengan pejabat publik. Misalnya saya sebagai kepala OPD ya, kepala OPD ya, dinas OPD. Itu kan masyarakat selama ini selalu bertanya-tanya, kenapa beliau dipilih sebagai kepala OPD oleh bupati gitu. Apa sih kelebihannya selama 3 tahun ini gitu ya. Kalau seorang kepala OPD itu bisa menyeritakan dengan baik apa pekerjaannya, bagaimana dia mensejahterakan masyarakat Bojonegoro-nya, maka bupatinya tentu akan mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Karena apa? Yang masyarakat menilai dari kinerja OPD-OPD itu. Seorang pimpinan tidak mungkin jalan kalau tidak ada OPD-OPD yang bagus. Misalnya Surabaya terkenal dengan kehijauannya, maka orang melihat siapakah di balik itu. Bagaimana dia mengelola dana yang kecil tetapi bisa mewujudkan kota Surabaya hijau dan bersih. Nah ini kan perlu diceritakan panjang, Mas. Dan Radar Bojonegoro menyediakan itu ya. Mau dibikin 30 second, 60 second dalam serial yang panjang, itu no problem untuk Radar Bojonegoro gitu ya. Karena teknologinya mencukupi untuk itu. Beda dengan teknologi cetak. Oh itu hanya cukup untuk 1 halaman gitu ya. Setelah terbit itu bisa disimpan, bisa juga dilupakan. Tetapi apa yang muncul di podcast itu seumur hidup tidak hilang, Mas. Terus ada. Makanya ada jargon yang populer, jejak digital tidak bisa dihapus gitu ya. Jadi menurut saya itu track record pemimpin-pemimpin, pengabdi-pengabdi masyarakat itu bisa lebih dipertanggungjawabkan kalau dia bisa memanfaatkan platform seperti ini. Dia bisa bikin sendiri, tetapi siapa sih yang percaya? Karena nama medianya gitu. Kan ada yang dorong gitu ya. Nah, kalau kita Radar Bojonegoro itu kan satu sudah dipercaya, kredibilitasnya baik. Nah, tinggal mempopulerkan masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang ada. Oke. Jadi Sobat Bojonegoro, Radar Bojonegoro ini tidak hanya cetak aja, tapi juga sudah multi platform. Ada podcast juga, ada digital juga, ada online media online-nya, ada IG-nya juga. Jadi lebih ke multi platform. Kita menyasar semua kalangan. Oke Pak Eri, terima kasih banyak waktunya Pak Eri sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang pada hari ini.
Semoga Radar Bojonegoro semakin berkembang, semakin berjaya gitu Pak. Ya. Dan yang paling penting masyarakat Bojonegoro semakin nyaman, semakin enak tinggal di Bojonegoro. Dan mudah-mudahan Bojonegoro bisa menjadi tempat destinasi wisata yang luar biasa. Karena tagline-nya kan Kinara Bojonegoro. Nah ini kan membutuhkan satu sikap yang baik dari masyarakat Bojonegoro untuk menerima gitu. Supaya long stay-nya tidak hanya sekedar, kalau Kinara itu kan mampir, tetapi bisa lama menikmati keindahan Bojonegoro, keramah tamahan masyarakat Bojonegoro, kemudian itu menjadi nilai lebih dari masyarakat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Eri. Gitu Sobat Bojonegoro, bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Eri Suredi. Sampai jumpa dengan di podcast Bojonegoro berikutnya. Salam sehat. Sehat selalu.